Jawabannya demen gue ternyata di Jamet. Jawa Medan. Iya Jawa benar. Medan. Nggak, kalau jamet beneran juga iya. Dikit. Karena bahasa Inggrisnya Nabi itu adalah messenger, bukan yang ngetok palu. Ih, kok. Halo Sobat Nusantara yang sedang menonton episode terbaru dari podcast Harmoni Nusantara dan yang sedang mendengarkan. Nah ini apa ya? Nih sebelum gue mulai gue pengen cerita dikit. Jadi kan gue ngajak temen gue nih kesini nih. Nah dari sekian banyak dari yang kalian lihat kemarin itu teman-teman gue datang rata-rata sendiri kesini sendiri. Baru kali ini doang datang bawa penonton 2 biji tuh di belakang tuh. Tuh nontonin tuh. Emang nih Alhamdulillah ya. ini mantep banget dah. Temen gue satu ini sudah datang di studio Oza. Halo semua. Mohon disambut dulu dong. Penonton tepuk tangannya mana penontonnya? Gimana sih? Thank you ya. Aduh, gimana kabar Sa? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Masih baik-baik aja lah ya. Alhamdulillah. Di waktu yang susah ini. Siap. Susah banget emang nih waktu buat Susah, ya? kita. Enggak pressure kan lo kesini? Enggak. Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak. Masuk menarik sih. Gue juga belum pernah kan ada di podcast segala macam. Iya, betul. Ya, apa ya? Dari kemarin kan juga udah sempat melobi nih. Iya. Untuk datang kan, cuman kan waktunya belum. Nah, alhamdulillah sekarang nih dapat nih kan waktu kan. Jadi apa ya? Semenjak pandemi Covid ini nih kita kan ngampus pertama kali Covid itu kapan ya kita dulu ya? Kita di semester 2 ya? 2 ya, Pertengahan? pertengahan semester Ya, 2. pertengahan semester 2. Berarti udah. Kita 9 bulan doang kok ke kampus. Iya ya? 9 bulan doang ke kampus. Cuman 9 bulan doang, nggak nyampe setahun loh kita Nggak, kuliah ya? nggak nyampe. Nggak nyampe Offline, 10 bulan. tatap muka. Parah banget. Lu apa ya, kan kalau kelas offline itu ya gue tau lah kebiasaan lu gimana kita sama anak-anak kalau misalkan lagi nongkrong. Iya. Cuman kalau udah Covid gini gimana ya, semua orang tuh kayak teman-teman gue yang lain yang bukan anak-anak kampus ya, mereka pada punya habit sendiri. Iya. Ya kan, langsung Baru. pada punya kayak aktivitas samping sendiri semenjak Covid ini. Gue pun pribadi punya ya ini kayak podcast gini. Barafi ya. Yoi. Berapa ya? Ini kalau offline nggak jadi nih. Oh, nggak jadi. Ternyata nih sibuk banget kan. Jalan. Gila. Makanya. Lu gimana? Semenjak mulai Covid ini apa ada kebiasaan baru kah atau misalkan rutinitas baru yang lu temuin gitu? Atau hobi mungkin? Kalau hobi langsung kayak gua langsung memulai itu enggak sih. Cuman pasti pertama-tama ya wajar lah ya kan. Semua pas mulai quarantine tuh kita mencoba-nyoba hal baru ya nggak sih. Iya. Kita nyoba-nyoba segala macam. Nah, tapi yang paling sampai sekarang itu juga hobi dari dulu sih. Paling gua kalau habis sebelum puasa nih, kita ngomong sebelum puasa. Paling habis sholat subuh tuh gue paling lari sama main basket doang sih kadang. Itu juga nggak gitu bisa gue bilang aman dari Covid ya. Iya. Karena gue cuma mainnya sendiri. Oh. Gue ya ada lapangan di komplek juga mainnya sendiri doang gitu sih. Paling gitu sih. Nggak setim rame gitu ya? Alhamdulillah nggak punya temen juga. Jangan gitu. Framingannya kesan sedih banget. Sedih ya. Enggak lah. Nggak boleh. Jangan gitu lah. Jadi Iya. rumah lu jauh sih. Nyari aman sih sebenarnya. Iya bener, nyari aman juga sih. Tapi apa ya, lu terhitung bagus tapi ya di tengah-tengah kayak gini masih ada aktivitas fisik. Iya, alhamdulillah juga gue kan nggak gitu tinggal di daerah rumah yang langsung jalan raya gede gitu nggak sih. Jadi ya alhamdulillah gue tinggal di dalam komplek juga. Yeah. Kan nggak gitu rame segala macam. Yeah. Jadi ya sebisa mungkin gue mencoba untuk cari sesuatu yang ya nggak gitu olahraga lah. Gue nggak workout, gue nggak ngangkat beban. Iya, tapi cuman just keep Gerak lah gerak, gitu loh. ya. Gua itu yang gue butuh sih gua semenjak Gerak. Covid gerak. Stop. Kerjaan cuma di kamar buka laptop, kelas segala macam. Aduh. Wajar aja kok. Nggak ada benar, nggak ada salah sih kalau sekarang. Ya, tapi Masih untung. apa ya? Butuh yang gerak secara fisik gitu loh. Lu mungkin gua ntar kali-kali ya nyoba main basket kali ya. Coba aja. Ya, siapa tahu yang itu- penting lari sih menurut gue. Iya. Karena lari tuh murah. Iya. Bener-bener lari juga. Untungnya di daerah rumah gue cukup mendukung sih Iya, buat lari bener, sih. bener. Yang mendukung itu cuma niat. Niat gue nggak mendukung. Susah sih kalau itu. Iya. Nggak di mana-mana. Mager, asli, mager Iya, banget. Nggak pagi nggak sore mah. Siang panas, ya kan. Pagi baru bangun. Sore mager. Iya benar. Habis Parah. kelas. Abis kelas capek. Tapi lu ngerasa nggak sih semenjak kita online class kayak gini, kok kayak rasanya jadi lebih capek ya dibandingin sama offline ya? Nggak tahu entah cuman gua doang yang ngerasain atau mungkin yang nonton atau yang dengerin nih Sobat Nusantara ya.
yang lagi WFH atau yang lagi kelas online gitu ya di tengah-tengah pandemi ini, kalian ngerasain hal yang sama nggak sih? Lebih capek daripada yang kelas offline? Kalau gue sih pribadi ngerasanya kayak gitu ya. Gimana kalau lu? Kalau menurut gue gini ya, kan kita nih saat normal ya kan, saat sebelum terjadi, kita tuh punya 2 tempat ya nggak sih? Kita punya tempat kita buat istirahat, kita punya tempat kita buat kerja. Ya. Dan apalagi gue sama lo, kita berdua tahu betapa jauhnya kita ke kampus ya nggak sih? Iya. Lagi naik motor segala macam. Nah, yang gue rasain bedanya itu ketika lu dalam perjalanan, ketika kita dalam perjalanan dan menyampai di satu tempat, yaitu kampus kita, atau pas dari kampus kita pulang, itu hilang gitu capek. Nah, sekarang gimana caranya kalau lu kerja dan istirahat di tempat yang sama, udara yang lu hirup itu sama, itu main sama mental lu sih, menurut gue gitu. Karena nggak sehat, ya jujur aja itu nggak sehat gitu. Gue nggak tahu ya, apalagi mungkin kalau teman-teman yang nonton pernah online school, itu mungkin nggak gitu masalah dengan nggak gitu berat buat mereka class. Sekarang apalagi kita yang benar-benar di kelas pun, pas kuliah pun kita nongkrong main gitu kan. Itu kan bakal susah banget gitu. Mungkin ini ya apa? Karena kita nggak ada interaksi fisik sama teman-teman kita nggak sih? Nggak ada nongkrong. Nggak ada nongkrong. Itu yang penting, nggak ada nongkrong, nggak ada makan bareng, ngopi bareng, ngerokok bareng, itu nggak ada semuanya. Habis, iya. Sekarang kita kalau selesai kelas online, makasih Mbak, makasih Mas. Tidur. Tutup kelas udah. Tidur. Selesai. Yang mau tidur, yang makan, yang ngopi sendiri, yang ngerokok sendiri gitu loh. Tapi kan biasanya kalau kita offline kelas selesai cabut bareng-bareng ke kantin ya kan, makan, ngobrol-ngobrol segala macem. Walaupun hitung-hitung cuma setengah jam, 15 menit kan. Tapi itu kan berasa sih, Chan. Maksud gue karena ya namanya manusia itu kan. Kita butuh social interaction, dan pas kayak gini kepotong benar-benar, justru ketika kita mau mulai lagi itu susah gitu. Iya, ketika jadi kita mau mulai apa ya? teman baru Ansos. susah. Nah, jadi ansos. Nolep. Banyak teman-teman gue yang pas sebelum Covid ya kayak ya udah anak nyantai gitu kan, kemana-mana bisa. Sampai sekarang kayak enggak gitu, karena gue juga nggak pernah ngobrol sama dia lagi. Itu gue ngerasa sih gue. Soalnya apa ya? Nih kita ketemu sekarang aja ini kita ketemu pertama kali sudah Covid kan, belum pernah ada nongkrong jalan-jalan segala macam tuh sama tuh sama perinjil-perinjil yang ikut tuh berdua tuh sama, gue juga baru ketemu hari ini. Itu aja gue apa ya, kalau misalkan seandainya nih gue nggak kenal kalian selama yang gue kenal, itu gue kayak awkward gitu loh. Pasti salah ngomong lah, ntar salah tingkah lah gimana segala macam, karena kayak saking lamanya kita nggak ketemu sama teman-teman kan, kita kasarnya jadi apa ya? Mulai dari nol lagi. Lupa cara bergaul gitu loh. Itu benar. Nongkrong gimana, gerak-gerik bahasa body language kita masing-masing gimana gitu loh. Karena sudah saking lamanya gak ketemu. Kan tuh itu parah sih. Itu parah banget. Sama yang tadi lo bilang yang apa? Kita istirahat dan kerja di tempat yang sama tuh. Gue pernah baca tuh di kayak ada study dari mana gitu, gue lupa. Dia bilang yang membuat online class dan online kerja online ini sangat melelahkan buat yang melakukan itu karena apa ya, kalau misalkan kita offline nih, kita bangun tidur di kasur, kamar mandi nih, beres-beres, balik ke kamar pakai baju, kita berangkat keluar, balik ke kamar, kita udah punya mindset oke, kamar itu cuma tempat buat gue tidur, buat gue rapi-rapi, gue berangkat ke kantor, gue berangkat ke sekolah, ke kampus, urusan ditinggal sana, pulang, nyampe kamar, bersih-bersih, langsung tidur lagi gitu loh. Tapi begitu online class kan kita bangun tidur ngelihat jam 8 ya kan, kelas buka laptop di kasur atau nggak di sofa mungkin, buka laptop selesai tutup laptop, lu di tempat yang sama gitu loh. Lu mau makan di bawah, balik lagi ke atas, ntar selesai kelas tutup laptop, tidur di tempat yang sama gitu loh. Merusak jadi, cycle. Iya, merusak cycle. Jadi itu gue nggak tahu lu ngerasain juga atau nggak ya, tapi gue ngerasain banget sih. Siklus tidur rusak semenjak pandemi, siklus makan rusak, nongkrong apalagi nggak usah dibahas kalau nongkrong mah. Gue lebih gimana ya, kalau nongkrong tuh sekarang lebih takut kayak teman gue yang dulu tuh masih teman gue yang dulu itu masih kayak dulu nggak sih kayak apakah dia sekarang yang baru-baru apa gimana, karena kan pasti ketika kita mau ngumpul lagi, konsumsi media mereka beda ya kan, kita nggak tahu gitu kan. Dan pasti meningkat otomatis. Lu pasti nggak ada namanya nggak nonton YouTube atau nggak baca sosial media gitu kan. Karena kan apa ya, pandemi kita gini nggak kan tahu apa yang mereka lihat kan. Iya, maksudnya pandemi gini kan kita juga gabut nggak sih? Kayak di rumah yang biasanya kita harusnya hari ini ke kampus, cuman gara-gara nggak ke kampus selesai kelas
yang harusnya kita nongkrong lah sama anak-anak atau Iya. misalkan kita pulang lah bawa mobil, bawa motor, naik kereta. Ini kita gabut di kamar, ngeliatin Instagram, Iya. ngeliatin YouTube gitu loh. Iya. Dan apa ya, gue ngeliat itu ini berlaku buat gue juga sih ya, dan berlaku buat kita juga yang sumuran. Menurut gue jeleknya kita itu begitu kita bosen, kita larinya tuh ke kayak sosial media gitu kan. Iya. Tapi iya. padahal itu sebenarnya masalah sih. agak masalah karena gini, nggak semua konten yang lo lihat di sosial media, nggak semua hal yang lo lihat di sosial media itu satu mendidik, Iya. dua menghilangkan stres. Betul. Orang tuh ngerasa kayak yang gue dengan melihat apa misalkan kayak TikTok atau Instagram gitu, gue lebih ngilangin stres. Padahal itu mereka nggak nyadar, secara nggak sadar mereka nambah stres. Iya. Karena misalkan Nambah nih, beban ya. misalkan kita ambil contoh paling gampang nih, gue selesai kelas nih, pikiran masih penat lah gara-gara kelas, terus gue buka Instagram ngeliat, terus muncullah 1, 2, 3 biji berita yang dalam tanda kutip meresahkan, kan Iya. malah makin pusing kita ngeliat kayak gitu. Kadang lu lebih jadi khawatir gak sih kayak ini bener gak sih kayak misalnya lu ngeliat satu berita, yang berita itu secara tidak langsung menusuk lu gitu, Ya, nyindir gitu Iya. ceritanya kan. Mm. Nah, ketika lu baca itu, lu merasa kayak ini orang-orang di luar ngejudge gue gimana ya? Ngerti nggak iya, sih kayak bener. apakah orang-orang bisa ngelihat gue dengan pandangan yang sama sebelum ini terjadi? bener. Kita Iya, nggak bisa tahu men apa Iya. yang mereka lihat. Nah sekarang tuh udahlah, kita nggak pernah ketemu orangnya, media yang kita lihat sekarang beda-beda, dan masalah pun munculnya lebih banyak. Iya. Kita jadi Iya. takut ketika, Mm-mm. nah gue bilang kan Mm-mm. sekarang itu nyambung ke masalah kita mau nongkrong lagi. Itu jadi kita Iya. khawatir gitu, apa yang orang lihat ke kita. timbul apa ya, keresahan dan kekhawatiran dalam diri kita masing-masing. Padahal bukan salah kita. Bukan salah kita. Kalau misalkan kita mau nongkrong, ini obrolan gue masih masuk nggak ya? Betul. Mereka udah berubah belum ya gitu loh. Apalagi Iya nggak kalau sih? lu, iya, apalagi kalau lu ya mohon maaf ya dapat di komunitas yang judgy banget gitu kan. Oh, Itu bahaya. iya, Itu iya, bahaya. yang dikit-dikit nyala-nyalahin ya, Iya. itu nggak nyaman sih. Misalnya Jujur dia sih, nggak secara tidak langsung pakai berita itu sebagai senjata. Ini tuh kayak gini loh. Lu pendapat lu kayak gitu tentang apa? Padahal lu untuk lu datang nongkrong segala macam, lu menghindari percakapan itu kan. Iya. Lu menghindari lu dijudge, lu Iya, menghindari betul. segala macam. Nah, ketika lu yang harusnya waktu bersantai sama teman-teman lu, dan karena dia udah melihat media itu, berita itu, pas lu datang, lu ditanyain. Padahal Iya. bukan salah lu dong. Iya, bukan salah. Orang gua nggak baca Iya, media lu baca, iya. gua nggak tonton yang lu tonton Iya, gitu loh. iya. Kalau nanya gua gitu loh. Tapi di apa ya, di kayak di lingkungan tongkrongan itu menurut gua harus ada beberapa kali lu yang namanya kayak diskusi serius. Oh iya. Ya kan? Itu obvious. Ngobrolin serius. Tapi dalam artian kan gini, kita kan di tongkrongan kita temenan nih. Ya kan? Kita kenal satu sama lain, ya kan? Ya pokoknya belangsak-belangsak bobrok-bobrok ini kita tahu lah satu sama lain gitu loh. Benar. Kalau udah sampai level yang kayak gitu, menurut gua ketika kita lagi diskusiin sesuatu yang serius nih, misalkan yang berbau-bau politik lah, Iya. itu kita harusnya bisa berargumen secara sehat, Iya. gitu loh. Jadi debat pun juga jangan malah kelar-kelar debat lu jadi baper satu sama lain gitu loh. Itu maksud gua. Lu menghilangkan pertemanan lu Iya, dengan cuman gara-gara apalah itu Kepercayaan ya lu. Allah, itu Iya. masalah kecil banget. Terus pertemanan yang lu bangun bertahun-tahun hilang Hilang. cuman gara-gara kayak gitu. Itu kan sepele banget. banget. Sekarang kayak kita ambil contoh paling gampang, kita deh. Hmm. Kita kalau misalkan lagi debat-debat kayak gitu, gua rasa nggak pernah ada yang baper-baper. Gua nggak tahu yang lagi nonton ini pada baper apa enggak, atau gimana ya. Kalau gua pribadi sih, ketika lagi yang kayak gitu nggak pernah tuh gua ada. Karena kita apa ya, di akhir hari kita tahu, oh ini hanya sebatas topik pembicaraan, ngerti nggak sih, gitu loh. Ya emang kebetulan topik pembicaranya lagi serius aja, Iya. ya kan? Iya. Jadi apa ya? Jangan lu pakai untuk berantem, tapi lu pakai buat tukeran, Ide. gitu loh. Lu Karena ngasih tahu pikirannya sesuatu, beda-beda. iya, Iya, lu ngasih iya. tahu sesuatu mungkin yang temen lu nggak tahu, dan temen lu akan ngasih tahu sesuatu balik yang lu nggak tahu, dan lu harus terima itu, gitu loh. Lebih ke apa ya? Ini kan masalah belief ya. Kalau misalnya kita ngomongin sesuatu yang serius tuh pasti kita punya kepercayaan dulu sebelumnya. Iya, Nah, ketika itu intertwine with apa yang mereka omongin, lu tuh nggak boleh masukin, lu nggak boleh baper itu karena ini tuh masalah pribadi cuy. iya, Apapun yang gua percaya, apapun yang gua anut, ketika kita mau ngobrolin ini, itu bukan urusan lu. Iya, gitu. benar. Dan kebanyakan orang sekarang itu udah masukin Ngebawa ke sana, pribadi iya. dia ke dalam omongan ini, dan itu nggak baik gitu. emang nggak baik. Ya karena apa ya, kita punya keyakinan masing-masing, kita punya kepercayaan masing-masing, dan apa ya, kita dengan ngomongin kayak gini, kita nggak cuma ngomongin hanya sebatas agama ya, maksudnya Semuanya. dari mulai ideologi, prinsip hidup, cara lo ngelihat orang, Lu gitu suka loh. makan aja itu bukan urusan Exactly. orang lain, ya. Selera, Ya, taste. taste. Setiap orang tuh punya beda-beda gitu loh.
Kalau misalkan kita dalam bahasa kasarnya membandingkan, ngomongin tentang taste lu, misalkan kayak musik deh. Yeah. Taste lu di musik kayak gimana sih? Misalkan gue suka apa? Misalkan gue suka pop, lu suka hip hop gitu loh. Itu kan normal, Yeah. gitu. Nah, abis itu kita mulai ngomongin, oh yang lu suka dari hip hop tuh apa, yang gue suka dari pop apa, Kenapa terus sih? kita mulai kayak yang, kenapa kok masing-masing tuh kayaknya kita suka gitu loh. Yang salah itu adalah ketika gue suka pop dan gue bilang Lu salah. hip hop itu jelek. Iya, benar. Lu salah Iya, dengerin benar. hip hop, lu harusnya Iya. ngikutin gua dengerin pop. Itu yang udah rada-rada aneh tuh, sableng tuh. Iya, tapi susah Chan, karena menurut gue kayak ketika orang bawa lu salah dan lu benar, itu tuh dibawa ke semuanya kan. Itu Iya. dibawa- kok iya, kita bisa ngomong kayak gitu. Kita bisa ngomong kalau misalnya ngomongin musik, ngomongin makanan, ngomongin film, kita bisa nggak baper. Cuman kenapa pas kita ngomongin yang lain, yang agak-agak menyindir, menyikut personal kita, itu semuanya langsung kayak wow gitu. Iya. Gue nggak mau kalah gitu. Iya, nah, iya kenapa ya? Kenapa ya? Gue nyadar juga kayak mentality kayak gua nggak mau kalah gitu loh. Padahal kan, Nggak ada yang kalah. gila itu sepele banget. Itu nggak ada yang kalah, Itu sepele loh. banget, men. Lu berantem cuman gara-gara misalkan nih gua ambil contoh paling ekstrim nih ya. Lu cuman beda calon legislatif. Lu pilih nomor 1, dia pilih Oke. nomor 2, lu berantem. Itu konyol. Karena Gila lu. apapun yang lu debat, apapun yang lu, kalau misalnya lu sampai tonjok-tonjokan, kalau apapun yang banget, itu mereka tetap kaya. Exactly. Mereka tetap makan malam Iya enggak sih? keluarganya. Kita berantemin hal-hal Iya. kayak gitu, Di kitanya weekend, yang luka, iya. kitanya yang kehilangan teman. Emang Mereka- siapa yang rugi? Lu itu mereka weekend tetap main golf. Lah iya. Lah iya. Ini ya kan? Lah iya, bener. Itu. Lu perasaan lu menang itu nggak nyata, men. Enggak, itu ilusi. Itu ilusi. Dari Itu mana ilusi. lu menangnya dari Asli. mana? Misalkan gue debat sama lu nih, terus gue ngerasa gue ngalahin lu nih, lu diem, gue debat, terus gue ngerasa iya gue menang, padahal Iya. yang rugi gue kehilangan lu sebagai temen. Iya, maksudnya gitu. Iya. Orang bisa implement itu ketika dia nonton bola. Iya. Kenapa lu nggak bisa itu di in real life gitu loh? Ketika Exactly. lu punya masalah kepercayaan, lu misalnya punya sesuatu yang lu nggak srek, ketika lu tanyain orang dan ketika orang itu masuk akal, lu malah nggak seneng. Makanya. Kan tuh sama kayak logikanya, gue suka satu tim bola gue kalah. Masa gua menyerocos kayak apa, mau gue beralasan kayak apa, tim gue tetap kalah. Iya. Iya, masuk akal. Dan gue nggak boleh baper gitu loh. Nggak boleh karena pada faktanya ya kalah gitu loh. Ya kebetulan lawan lu lebih better daripada tim yang lu dukung gitu loh. Tapi kalau kita mau tarik logika ke sana sama aja kayak gini. Misalkan punya tim bola favorit lu apa? Kalau lu punya. Alhamdulillah Arsenal. Nah, kalau yang ini emang pantas dihujat sobat Nusantara. Enggak lah, bercanda. Gak apa-apa. Gua kebetulan United. Oke. Nah, kalau misalkan nih, gue pendukung Manchester United dan lu mendukung Arsenal. Terus misalkan gue bilang Manchester United lebih better daripada Arsenal. Itu menurut gue sudah salah kita ngomong kayak gitu. Walaupun seandainya malam lalu Manchester United ngalahin Arsenal 3-1 misalkan kayak gitu. Iya. Itu tetap salah, men. Karena apa ya? Ya lu udah tahu misalkan lu dukung tim bola gue dukung United, lu dukung Arsenal, United udah menang, nggak perlu dicekokin ke lu gitu loh. Lo kalah. Iya, nggak perlu. Dengan ngelihat skor 3-1 kalah aja itu udah Otomatis semua orang kalah. Iya. gue sudah merasakan kebahagiaan, lu sudah merasakan kekecewaan gitu loh. Nggak perlu gue punya bahagia, lo punya sedih, bahagia gue dijejelin ke lu biar lo makin sedih gitu kan, nggak perlu kayak gitu. Kenapa kita nggak bisa, ya apa ya, jalanin aja gitu loh. Orang nggak ngerti jadi individual, San. Nggak Ya. semuanya yang di dunia ini lu tuh harus berpendapat gitu, nggak sih? Mm-mm. Lu bisa disagree or something gitu about something, tapi ya lu just live your life gitu. Pada akhirnya lu bakalan istilahnya nih ya, gue ngomong kasar, lu lagi kena PHK, lu mau marah-marah kayak apa, lu mau marah-marah sama siapa, at the end of time lu tetap di PHK, lu tetap nggak punya pekerjaan Yeah. gitu. Dan lu kalau lu nggak nyari dan lu berusaha merubah hidup lu, orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang lu mau marahin ini nggak akan peduli sama lu. Ya. Itu gue bener-bener ngerasain sendiri gitu kan, masalah di pemerintahan segala macam, kayak lu mau scream kayak apa, lu mau teriak sekencang apa, ketika lu nggak berusaha memperbaiki itu sendiri, itu nggak akan berhasil Iya. kan. Iya. Itu kasus paling simpelnya lu salah tapi lu nyalain orang lain gak sih? Tuh, ya. Iya kan? Nggak bisa. Tapi itu susah banget loh. Itu Susah. susah. Itu butuh bertahun-tahun. Susah. Untuk lu menyalahkan Susah. diri lu sendiri itu butuh bertahun-tahun. Susah. Ego manusia itu tinggi banget. Tinggi banget, gengsi itu tinggi, susah, ngalahin itu tuh setengah mati, gila ya. Maksudnya gue yakin kita masing-masing pribadi juga punya pengalaman lah, kita battle sama ego kita masing-masing, kita battle sama gengsi kita masing-masing. Tapi apa ya, maksud gue
it's just wrong, ngerti gak sih maksud gue? Karena yang lu sebagai manusia nih, apalagi terlebih lagi lu tinggal di Indonesia, Iya. ya kan? Kita culture bejibun, banyak banget, segudang, iya gak? Iya. Maksudnya budaya Jawa, di Jawa aja banyak, Banyak. ya kan? Gak gitu. Orang etnisitasnya beda-beda. Kita memeluk agama beda-beda di sini, ya kan? Ini negara plural, ini negara multikultur. Terus elu nih dengan PD-nya, lu koar-koar bahwa Apa yang lo percaya itu paling apa yang lo percaya, tapi pada dasarnya lu malah kelihatan bodoh kalau kayak gitu. Itu benar sih. Karena lu tinggal di negara yang rame, warna-warni gitu loh. Alangkah indahnya kalau lu merangkul kiri kanan lu gitu loh, jadiin temen. Kan hidup lu enak. Lu jadi punya teman sana sini, lu kenal tetangga lu yang ini, tetangga lu yang itu. Nggak perlu lah dibeda-bedain cuman gara-gara oh gue orang Jawa, dia orang Minang. Nggak perlu, ngapain? Tapi kadang itu problem kan. Ya memang. Nah, itu orang dia. ya, gini, sorry. Kadang mayoritas itu yang insecure. Ngerti nggak lo? Kadang orang-orang mayoritas dia merasa kalau ada misalnya satu persen lah di antara dia yang mayoritas itu yang berbeda, mereka langsung insecure gitu. Iya. Dan itu aneh gitu. Maksud gue kayak orang yang minoritas ini nggak mau ngurusin lu, percaya sama gue. Iya. Orang minoritas ini nggak mau ngurusin lu. Iya. Dan lu kenapa take your time, take your belief, semua yang istilahnya lu beli paket untuk menjelek-jelekan atau mensalah-salahkan orang yang apa namanya? Ya, yang termasuk golongan minoritas gitu loh. Itu dia. Yang gue bingung itu kadang ada maksudnya banyak ya yang gue bingungin ya, cuman mungkin ini salah satu aja yang gue ungkapin ya. Yang gue bingungin itu kadang gue muslim, Iya. lu juga muslim, Alhamdulillah. gue keturunan Jawa, lu keturunan Medan Jawa. Medan Jawa. Medan Jawa. Kan apa ya, kan ini udah marak banget kedengeran ya kalau misalkan kita lagi di tongkrongan bercanda nih, lu udah Jawa, udah muslim, hidup lu privilege banget di Indonesia. Iya. Gitu loh. Itu tuh salah. Iya. Asli deh. Gue nggak pada dasarnya itu bercandaan lucu, gue akuin itu lucu, gue ketawa. Tapi gue nggak suka karena kayak kenapa lu harus jadi orang Jawa dan lu harus jadi orang muslim untuk menjadi privilege di Indonesia. Tapi apa ya, gue kadang ngelihatnya aneh gitu loh, kayak bercandaan yang tadi gue bilang, lu untuk menjadi privilege di Indonesia lu butuh jadi orang Jawa dan jadi orang muslim. Iya. Kenapa harus kayak gitu? Kenapa nggak kita balikin lagi ke mereka? Iya. Menurut lu gimana sih? Exactly. Privilege di Indonesia tuh kayak apa sih? Iya. Karena kita bukan kayak di orang-orang di luar sana yang benar-benar Asian, Iya, ada iya. Mexican, Iya. ada African American, Iya. ada Caucasian. Iya. Kita di negara yang ethnic culture-nya itu hampir mirip. Banyak dan bercampur-campur gitu loh. Gitu. Lu nggak bisa oke, lu ini gitu. Makanya itu loh maksud gua. Jadi apa ya, ketika kita berbicara privilege, kita apa ya, gua nggak mau bawa ini ke arah yang ketimpangan sosial ya, kita nggak arah ke sana ya. Tapi maksud gua kayak yang urusan lu hidup di negara, urusan lu bernegara menjadi mudah. Itu privilege yang gue maksud gitu loh. Yeah. Karena kalau kita lihat kayak dari beberapa kasus yang terjadi ya, ini gue tidak hate speech maupun political ya, gue juga tidak mau menyindir siapapun ya, karena ini kasus berdasarkan yang terjadi aja gitu loh di Indonesia. Faktanya. Orang minoritas beribadah, lalu kasarnya diskriminasi. Itu loh maksud gue. Lu nggak, maksud gue gini, se-insecure apa iman lu sampai lu orang ibadah lain itu lu merasa terancam gitu nggak sih? Exactly. Padahal yang lo teriak-teriakin iman, Iya. tapi elunya sendiri Maksud gue gini, Mana? ketika orang-orang lain itu beribadah sesuai kepercayaannya, dia nggak gimana ya, mengurangi keislaman lu. enggak. Nggak ada yang bilang gitu. Enggak ada kalau kita berbicara konteks Islam ya. Nggak ada yang bilang gitu. Enggak ada. Oh, tiba-tiba misalnya gereja merayakan Natal, tiba-tiba lu dosa. Itu logika dari Kagak mana? ada. Lu berdasarkan dari mana gitu? Lu Ketika lu harus sampai berteriak-teriak di depan gereja itu lu enggak. Lo lagi jalan-jalannya di TPU nih, Heeh. ngelihat makam. Nisanya salib. Enggak gitu. Enggak gitu, logikanya enggak kayak gitu. Itu salib lo pegang juga enggak apa-apa. Enggak masalah. Apa masalahnya buat lo? Itu enggak masalah. Ya sekarang yang dibawa masalah iman. Ya kan? Tapi Iman tuh udah pribadi banget sih, Chan. makanya itu tuh ranah personal banget. Itu bener-bener urusan kita nih Itu sama dah. yang kuasa Iya. gitu loh. Nah sekarang begini, lu ngelihat orang beragama lain ibadah, gentar. Iya. Lu ngelihat simbol keagamaan agama lain,
geter. Lu ngelihat orang makan makanan yang di ajaran agama lu nggak boleh dimakan, ngomongnya lu juga kena dosanya. Padahal lu makan enggak, nyium pun enggak, nganter enggak, nyicipin enggak, dan yang lu bawa-bawa iman. Iman siapa yang kurang? Ketika kita tahu sesuatu yang di ajaran kita tidak boleh, itu bukan berarti kita melakukan dosa loh. Yang enggak. Lu just I know this is wrong, so gue nggak boleh ngelakuin ini. Iya. Bukan berarti Sekarang- Islam lu berkurang. enggak. Sekarang contoh paling simpel begini. Kita tahu alkohol kan dilarang di Islam. Lu jalan ke mall. Kan kalau mall kan ada beberapa toko spirit yang menjual minuman beralkohol kan. Terus lu jalan ke mall, lu ngelihat outlet toko spirit itu lu pecahin gitu botolnya kan enggak. Yang jualan siapa? Bukan lu kan? Kayak gue bilang tadi kan, lu harus bisa membuat orang just live their life gitu. Ya iya. Ya iya gitu loh. Maksudnya kita sebagai apa ya, sesama saudara se-Islam pun juga semanusia pun juga kewajiban enggak, tapi kalau kita berbicara yang seagama Islam, iya. kewajiban kita tuh mengingatkan, bukan memaksa. Gitu loh. Jadi kalau lu ingetin nih, lu misalkan lu punya teman gua. Iya. Gue bader banget nih bocah nih, lu ingetin sekali, 2 kali, 3 kali masih nggak connect, ya udah. Toh ntar ujung-ujungnya kalau gue rugi yang kejerumus, yang kepleset gue juga gitu loh. Karena bahasa Inggrisnya Nabi itu adalah messenger, bukan yang ngetok palu. Ih, kok mantap sih, lo bener. Gak punya kewajiban, Bener. gue gak punya kewajiban. Kita Mengingatkan. menyampaikan, tapi tidak menghukum, tidak menjudge, Tidak mengisamkan juga. ya iya, makanya gitu loh. Itu Nah, pilihan. sekarang kembali yang tadi gue bilang, lu tinggal di Indonesia, banyak etnis, ya kan, banyak budaya, banyak agama. Terus lu harusnya ya, kalau gue ngelihatnya nih ya, kita sebagai orang Muslim ya di Indonesia, kita harusnya bersyukur. Banget. Bayangin di negara yang segede ini, itu peta di belakang lu gede batu, pulaunya banyak. Dari negara yang segede ini, pulaunya banyak banget, agamanya banyak, budaya banyak. Somehow kita bisa memegang agama mayoritas. Iya, Bersyukur nggak lu harusnya? harusnya. Kan gila itu. Negara gede begini, lu bisa jadi kasarnya bisa jadi yang number one gitu loh. Iya. Kita harusnya bersyukur. Cuman kok di sini posisinya kenapa gue malah ngeliatnya kita yang play victim. Kita yang Merasa kita yang merevolusi. disalahkan. Hmm. kenapa? Atas dasar apa kita ngomong kayak gitu? Gitu loh. Iya. Itu Ya kan. maksudnya gue berbicara kayak gini, of course ini disclaimer juga untuk Sobat Nusantara. Tentu tidak semua orang Muslim kayak gini, yang kayak kita bicarain gitu loh. Dan gue dari tadi sengaja gue nggak mau ngebahas ke arah sana, gue nggak mau nyerempet-nyerempet, ntar gue ngeri ada yang komentar di bawah, oh ini buzzer, oh ini apa bahasanya, cebong, oh ini kampret, boro-boro buzzer, studio aja kagak ada yang bayarin buzzer. Kita cuman manusia yang mau Kita cuman hidup. apa ya? Kita cuman mau hidup kok. Itu simple banget. Itu simple banget. Itu simple banget. Kita cuma Nggak, mau tapi hidup, men. Apa ya? Gue di sini posisinya hanya sebagai mahasiswa, ya kan? Lu juga sebagai mahasiswa, generasi muda Indonesia. Dan kita di sini menyampaikan keresahan kita. Iya. Apa yang kita rasakan gitu loh. Kalau lu nya gimana? Itu mungkin gue mewakili lu ya. Kalau lu gimana? Kalau gue ya, gue berusaha ini sesuatu yang bokap gue ajarin gitu. Ketika lu punya komunitas atau ketika lu punya teman, lu Yeah. ada di suatu lingkaran Yeah. yang itu berbeda-beda dengan lu, bukan tugas lu untuk menyamakan mereka, tapi itu tugas lu untuk menerima mereka. Yeah. Lu nggak perlu jadi satu orang yang istilahnya jadi orang yang paling tahu dalam agama lu, tapi lu harus tahu, lu harus mendengarkan mereka. Itulah maksud gue gini, ada satu kasus teman gue dulu, dia mualaf. Hal yang paling gue inget dari dia ngomong apa? Kita ini orang Islam ini kayak lu sama gue, dan mungkin teman-teman dari viewers ya, Chandra, kita born to believe. Kita lahir untuk mempercayai sesuatu. Mualaf itu choose to believe. Bedanya adalah kenapa mereka lebih menerima dan kadang mereka lebih dapat hikmah daripada kita. Mereka menanyakan, kita menanyakan saat kita lahir itu pertanyaannya adalah saat kita grow up ya, itu how to do the prayer, how to do the fasting, cara doa itu bagaimana. Mereka yang mualaf, they ask the question why. Kenapa kita harus sholat?
Kenapa kita Kenapa kita harus puasa? Kenapa kita harus zakat? Iya. Nah, mental yang kayak gitu itu membuat mereka secara tidak langsung lebih nerimo gitu loh. Bahasa Iya. Jawa tuh. Nerimo. Lebih nerimo. Cuy mas. Kanan. Iya. Gitu. Lebih. Dan itu apa ya? Itu membuat mereka lebih kritis juga nggak sih? Iya. Ya kan? Mereka lebih apa ya? Ketika ada satu kesalahan atau satu apa ya? Pernak-pernik yang unik dengan orang Iya, lain, iya. mereka lebih kayak oh kayak gini ya. Emang Iya. kenapa lo kayak gitu? Iya, itu loh maksud gua. Bukan kayak pertanyaan ya, kalau misalnya ya beberapa orang dari kita kayak, hah, lo ngapain kayak gitu? Itu kan salah. Dari intonasinya salah. Dari framing kata aja udah salah. Bener sih. Nggak, tapi apa ya? Yang lo omongin tuh bener sih. Iya. Yang lo omongin tuh bener. Insya Allah benar. Ya? Insya Allah benar. Bener lah. Ya gimana ya, itu kalau lo nggak bener paling ntar di komentar ada yang salah tuh. Nah itu kita Ditunggu komentar. ngajak perang. Nggak, tapi apa ya, bagus lah yang lo omongin ini, karena kita sebagai generasi muda itu kita juga harus sadar bahwa tokoh-tokoh hebat yang ada di atas kita sekarang ini, kita punya menteri, kita punya presiden tuh nggak akan hidup selamanya loh. Iya. Pada suatu saat kita. Iya, suatu saat kita yang ntar jadi, amin, insya Allah. Tokoh-tokoh hebat itu, ntar kita yang jadi, gitu loh. Dan itu tugas kita ketika kita udah sampai di sana, untuk ngasih tahu yang mudanya lagi di bawah kita, gitu loh. Iya. Gimana Betul. caranya untuk ya kayak bernegara dengan baik, menerima saudara semanusia dengan baik, gitu Itu loh. penting loh. Ini berhubungan dengan manusia. makanya ini negara Indonesia nih udah diperjuangin setengah mati nih sama pahlawan zaman dulu nih. Iya. Bukan cuma buat dibobrokin lagi, ngerti gak sih? Bukan. Kalau misalkan lu cuman mau take advantage, lu mau exploit ini negara cuman demi nafsu lu doang, cuman demi kepentingan pribadi lu doang, hidup lu cetek. Asli, lu hidup selama ini cuman buat yang kayak gitu-gitu doang. Terus unsur kenegaraan lu kemana? Unsur kesaudaraan lu kemana? Kekeluargaan lu kemana? Ini negara apa artinya buat lu gitu loh? Iya. Lu segampang itu. Karena bikin. kita tuh mengedepankan belief ya, Iya. dibanding manusia yang ada di sekitar kita. Iya. Padahal kalau diajarin kita kita nggak cuman hablum minallah, tapi hablum minannas. Bener. Iya kan? Bener. Lu berinteraksi dengan manusia di sebelah lu, itu ibadah loh. Iya. Menurut gua, itu manner loh maksud gua. Iya. Maksudnya urusan lo sama sang ilahi, ya itu urusan lo sama sang ilahi. Tapi jangan lupa juga ngelupain urusan lo sama manusia gitu loh. Itu penting. Itu penting. Gimana ini apa ya, sangat panas ya bahasanya ya. Menggebu-gebu banget ya. Enggak. Tapi gua terima kasih banget lo udah mau Terima kasih, gue juga terima main-main kasih. mampir-mampir ke sini ya. Walaupun kita masih puasa loh ini kita. Sedikit ngabuburit. Sedikit ngabuburit. jadi kan abis ngobrol gini kan panas ya kan, tenggorokan kering, dibuka langsung enak loh pokoknya. Bisa. Sangat sungguh berfaedah. Ya semoga diskusi kita hari ini, gua sama Oza hari ini, semoga juga bisa berguna lah buat sobat Nusantara yang nonton atau yang dengerin. Mungkin ada secarik dua carik hikmah yang bisa diambil lah, walaupun ya Sedikit. relatif lebih pendek lah ya Iya. diskusinya. Tapi thank you banget udah mau Terima kasih datang. banget Chandra, terima kasih timnya Chandra. Kapan-kapan datang lagi dong. Insya Allah. Kapan? Atau mungkin kita kerjain salah satu penonton nih. Bisa Kan jadi. kita bawa penonton 2 biji nih. Kita kerjain Salah aja. satu ntar kita tarik suruh ngisi kali ya. Asik kali ya abis Misterius ini. kan? Lu nggak usah nolak-nolak lu. Udah datang sini lu. Udah Oza dikerja-kerjain emang jahat banget nih temen-temen gue nih. Parah banget dah. Tapi thank you ya. Thank you banget. Udah mau main. Terima kasih juga untuk Sobat Nusantara yang udah mau nonton, udah mau stay tune sampai selesai. Jangan lupa main-main ke Instagram kita @muslimnewsantara, newsnya pakai berita, bukan Nusantara. Allah batuk. Ini Allah itu dipakein masker nggak tadi orang tuh parah banget. Enggak ini aman kok, yang ada di sini aman semuanya. Insya Allah aman. Insya Allah. Jangan lupa main ke Instagram kita @muslimnewsantara, newsnya pakai berita, bukan Nusantara. Kita juga ada Facebook, di Facebook sama juga namanya. Twitter @muslimnusantar1. Jangan lupa juga kita juga punya buletin Nusantara, itu portal berita punya kita. Jadi kalau Sobat Nusantara ntar mau ngelihat baca-baca berita seputar Indonesia, apa yang lagi happening nih, boleh banget bisa langsung main. Bisa. Jangan lupa leave like ya kan, komen, subscribe, yang nggak boleh cuma report kalau di sini. Betul. Kalau report rugi kita soalnya. Ntar di take down Iya, accountnya. benar. Jangan lupa juga
komen di bawah nanti di kolom komentar apa yang misalkan Sobat Nusantara punya masukan nih, mau bahas apa nih, kita suruh bahas apa, langsung aja ditulis aja, kita nggak pilih, kita nggak diskriminasi. Kalau menurut kita oke, ini ciamik nih topik ini, kita ambil, kita langsung bahas. Kita kredit juga nama Sobat Nusantara username yang masukin masukannya. Jadi ini waktunya untuk berkontribusi nih kan. Ini sih semoga bermanfaat lah buat kita juga lah ya. Thank you banget, Cak, udah mau main. Terima kasih Sobat Nusantara. Salam Nusantara.